Kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua akan menjalani sidang hari ini dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan juga Baikuni Wibowo. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan Sisilia Sindabariba langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Sisil. Siapa saja ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan terdakwa perintangan penyidikan hari ini? Abdi, selamat siang. Cukup beragam ahli yang dihadirkan untuk 5 terdakwa yang akan menjalani sidang lanjutan hari ini. Yang pertama untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, ada 4 ahli yang akan dihadirkan oleh pihak dari kuasa hukum terdakwa, yaitu dari psikolog, ada Nathanael L. Waldus yang sebenarnya juga pernah memberikan keterangan untuk terdakwa Riki Rizal untuk perkara yang berbeda. Kemudian ada psikolog Riyadi. Begitu juga untuk ahli pidana, ada Henry Subiakto, guru besar dari Universitas Airlangga, dan juga Nur Basuki Minarno yang juga nanti akan memberikan pandangan mereka mengenai dakwaan yang didakwakan kepada Arif Rahman Arifin oleh jaksa penuntut umum, terutama terkait dengan pasal 49 junto pasal 33 dan juga undang-undang ITE. Apa yang dimaksud dengan mengkopi, memperbanyak dan sebagainya ini nanti akan diberikan pandangan oleh ahli pidana yang hari ini sebenarnya sudah berada di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedianya sidang akan dimulai pada pukul 10 pagi, namun persiapan masih terus dilakukan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh majelis hakim, sehingga kita masih menunggu persidangan untuk Arif Rahman Arifin. Setelah Arif Rahman Arifin hari ini selesai sidangnya, maka akan dilanjutkan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ada 4 ahli yang akan dihadirkan oleh pihak penasihat hukum kedua terdakwa ini pada sidang siang nanti. Yang pertama ada ahli pidana Agus Surono yang merupakan dosen dari Universitas Al-Azhar. Kemudian ada 2 ahli bahasa, Andika Duta Bahari, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga Frans Assisi, dosen dari Universitas Indonesia, serta ahli pidana forensik Robin Tan Sulaiman. Untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini tentu menarik karena ada ahli bahasa yang dihadirkan, di mana sidang-sidang sebelumnya belum pernah menghadirkan ahli bahasa. Tentu ini berkaitan pula dengan bagaimana sebenarnya makna dari pemberian perintah yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria, karena pada sidang sebelumnya ada saksi meringankan yang dihadirkan oleh Hendra Kurniawan yang menyatakan bahwa untuk terdakwa Agus Nurpatria tidak pernah memberikan perintah untuk menghapus dan untuk mengambil dan mengganti CCTV kepada Irfan Widianto, melainkan instruksi yang diberikan adalah untuk mengamankan CCTV tersebut. Tentu pemaknaan dari pemberian instruksi ini bisa jadi akan dibahas dalam persidangan hari ini. Selain 3 terdakwa itu, Abdi, ada 2 terdakwa lainnya yang juga akan menjalani persidangan hari ini, yakni Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Untuk Baikuni Wibowo ada 2 saksi yang nanti akan dihadirkan, atau 2 ahli setidaknya yang nanti akan dihadirkan, yakni ahli pidana, sama dengan Arif Rahman Arifin, yakni Prof. Henry Subiakto, dan juga ada psikolog Nathanael L. Waldus yang juga akan memberikan pandangan dan juga keterangan mereka mengenai bagaimana nanti perkembangan kasus untuk Baikuni Wibowo. Sementara untuk Cuk Putranto, pihak dari kuasa hukum enggan menyebutkan siapa saja ahli yang akan dihadirkan untuk hari ini. Kita masih menunggu, Abdi, persidangan dimulai untuk hari ini, baik itu di ruang sidang utama untuk Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria, dan juga di ruang sidang 3 nanti untuk Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Abdi. Baik, Sisi, lantas apa saja fakta-fakta baru yang telah terungkap sepanjang persidangan kasus ini? Ya, Abdi, kemarin sebenarnya sudah digelar juga pemeriksaan saksi fakta untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ada 5 orang staf maupun sekretaris pribadi maksud kami untuk Hendra Kurniawan yang juga sudah dihadirkan memberikan bagaimana keseharian dari Hendra Kurniawan, dan 5 orang saksi fakta ini menyatakan bahwa Hendra Kurniawan selama bertugas merupakan sosok yang tegas, terutama jika ada anggotanya yang melanggar. Selain itu juga Hendra Kurniawan tertib administratif, dan terkait dengan pemberian surat tugas tersebut memang di dalam keseharian mereka di kepolisian, untuk tanggal di nomor surat tersebut nanti akan diisi kemudian, sehingga ketika ada surat tugas tersebut atau surat perintah kosong itu merupakan hal yang biasa karena nanti akan menyusul setelah proses penyidikan dilakukan. Selain itu juga disebutkan bahwa Agus Nurpatria tidak memberikan perintah untuk mengganti CCTV atau DVR CCTV, melainkan hanya untuk mengamankan. Itu adalah sejumlah fakta-fakta persidangan baru yang diberikan oleh para saksi meringankan yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria.
Begitu juga untuk Arif Rahman, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana keterangan dari ahli-ahli yang dihadirkan, terutama terkait dengan makna dari kata, terutama terkait dengan dakwaan sebenarnya. Karena tadi ketika kami berbincang dengan salah satu ahli pidana, yakni Prof. Henry Subiakto yang juga akan memberikan pandangannya, mengatakan bahwa pasal dakwaan atau Undang-Undang ITE ini belum tentu bisa dikenakan untuk permasalahan terkait dengan CCTV. Demikian, Abdi. Baik, kami masih akan terus menantikan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Sisilia Sinebari atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.